Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 3. Mendengar ucapan Meni membuat Kevin langsung menolehkan kepalanya dengan cepat. Apa maksud kamu? Tanya Kevin heran. Nona Zira telah menjadi janda, dan aku mengerti jika berada di posisinya. Tidak ada suami, pasti membuat hidupnya tidak tenang, jelas Meni. Jadi, aku ingin berbagi suami dengannya. Gila kamu, bentak Kevin tidak suka. Sayang, menurutku kalian cocok, dan aku setuju kalau kamu menikah dengan Nona Zira, ujar Meni lagi. Jangan ngawur, sahut Kevin sembari meninggalkan istrinya ke kamar. Meni mengikuti suaminya ke kamar. Kamu sudah mengenal Nona Zira lama, dan aku yakin dengan kamu menikah dengannya, kesedihannya akan hilang. Jelas Meni. Jangan korbankan pernikahan kita untuk orang lain. Nona Zira bukan orang lain. Dia seperti keluarga untuk kita. Aku siap dimadu, ujar Meni lagi. Dan aku tidak mau menduakan kamu, dan tidak mau menikah dengan Nona Zira, sahut Kevin sembari berlalu ke kamar mandi. Sayang, pikirkan kebahagiaan Nona Zira dan anak-anak, ujar Meni lagi. Kalau aku menikah dengan Nona Zira, apa kamu pikir Nona Zira bisa bahagia? Tanya Kevin. Meni diam, tidak bisa menjawab. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Tuan Ziko, sekalipun itu aku. Tidak akan pernah. Bahkan untuk menjadi ayah sambung, tidak mungkin, ujar Kevin sembari menggelengkan kepalanya. Jangan paksa aku untuk menikah, seru Kevin sembari masuk ke kamar mandi. Meni menghela nafasnya secara kasar. Dalam hatinya, tidak ada rasa cemburu ataupun sakit hati ketika meminta suaminya untuk menikah dengan Zira. Tapi untuk wanita yang lain, dia pasti tidak akan menerima, bahkan menentang. Di dalam kamar mandi, Kevin bercermin sembari memikirkan ucapan istrinya. Memang dulu dia pernah mempunyai perasaan ke Zira, tapi dia telah mengubur perasaannya untuk istrinya seorang. Kafe terlihat ramai. Kafe itu sudah banyak pengunjung dari beberapa bulan lalu. Pelangi sebagai pelayan terus warawiri di dalam kafe. Sedangkan dua pria yaitu Bima dan Langit sibuk dengan meracik kopi. Hai, mau pesan apa? Tanya Pelangi. Pria yang ada di situ langsung menoleh ke pelayan cantik itu. Kamu lagi? Ujar Pelangi. Iya dong, kopi di sini enak, apalagi pelayannya juga cantik. Membuat aku ketagihan ingin datang ke sini terus, sahut Aldo gombal. Dan Pelangi tertawa ketika digombali Aldo. Dia lagi, gerutu Bima tidak suka. Siapa? Tanya Langit. Bima menunjuk ke arah Pelangi dan pengunjung kafe yang ada di luar. Apa kamu ada masalah dengan pengunjung itu? Tanya Langit yang lupa dengan wajah setiap pengunjung kafe. Nggak ada, sahut Bima. Masih di meja yang diduduki Aldo. Cantik, boleh minta nomor ponselnya? Tanya Aldo. Tanpa ragu, Pelangi memberikan nomor ponselnya ke pria itu. Menurutnya pria itu baik dan humoris, membuatnya selalu tertawa. Aku ke dalam dulu ya, ujar Pelangi setelah memberikan nomor ponselnya ke Aldo. Pelangi menyerahkan pesanan Aldo ke Bima. Espresso 1, ujar Pelangi. Bima meracik kopi untuk pria yang ada di luar. Wajahnya tidak seperti biasanya. Jangan terlalu ramah ke pria, ujar Bima. Pelayan harus ramah, sahut Pelangi sembari mengambil ponselnya dan melihat pesan yang masuk. Dia tersenyum sembari melirik ke arah Aldo, dan hal itu tak luput dari perhatian Bima. Malam menjelang, dan kafe mulai mau tutup. Aldo pergi ketika kafe mau tutup. Dia senang berlama-lama di kafe itu, karena ada gadis yang diincarnya. Setelah selesai beres-beres, Pelangi naik ke lantai atas, meninggalkan dua pria di lantai bawah. Di dalam kamarnya, Pelangi membalas pesan dari Aldo. Kedua insan itu saling berkomunikasi melalui pesan singkat. Kamu kenapa? Tanya Langit yang memperhatikan ekspresi temannya tidak ceria. Tidak ada, sahut Bima dan berlalu ke lantai atas, menuju kamarnya. Bima melewati kamar Pelangi. Mungkin dia sudah tidur, gumamnya pelan. Di atas tempat tidur, Meni terus meminta suaminya menikahi Zira. Sayang, aku mohon, menikahlah dengan Nona Zira, ujar Meni. Jangan ngawur. Kevin langsung membalikkan badannya, membelakangi istrinya. Ya maaf, aku hanya kasihan dengan Nona Zira, ujarnya. Apa kamu tidak mengasihani diri kamu jika aku menikah dengannya? Tanya Kevin. Meni diam. Dia tidak memikirkan perasaannya, yang dia pikirkan hanya untuk membahagiakan Zira. Meni menggapai tangan suaminya. Apa? Tanya Kevin. Kamu ngompol ya? Enggak, sahut Kevin masih tetap membelakangi istrinya.
Lalu yang basah ini apa? Tanya Menik bingung. Kevin langsung membalikkan badannya dan melihat yang dimaksud istrinya. Sayang, itu? Ujar Kevin sembari menunjuk ke bagian bokong istrinya yang telah basah. Kenapa aku ngompol? Tanyanya bingung. Itu bukan ngompol, tapi tanda kamu melahirkan, sahut Kevin panik. Ah, teriak Menik panik. Kevin bingung harus melakukan apa. Tidak ada yang berpengalaman dalam hal itu, membuat pasangan itu bingung dan panik. Tenang Kevin, berpikir secara jernih. Gumamnya berusaha untuk tenang. Kevin memegang bahu istrinya. Kita ke rumah sakit, ujar Kevin sembari menenangkan istrinya. Menik mengikuti instruksi suaminya untuk menghembuskan nafasnya secara perlahan. Kevin mengganti pakaiannya dan pakaian istrinya. Kita berangkat sekarang, ajak Kevin sembari menggandeng tangan istrinya menuju mobil. Di dalam mobil, Kevin menghubungi mamanya. Kamu menghubungi siapa? Tanya Menik. Mama. Gak usah, ini sudah malam. Menik melarang. Tapi aku harus mengabari Mama, ujar Kevin sembari menghubungi nomor adiknya Jessie. Jessie, bilang ke Mama kalau istri kakak mau melahirkan dan sekarang sedang dalam perjalanan ke rumah sakit, ujar Kevin. Iya kak, akan aku bilang ke Mama, sahut Jessie. Kevin mulai melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Sayang, apa sakit? Tanya Kevin sembari melirik istrinya. Gak ada, sahut Menik bingung. Aneh, kenapa tidak ada rasa sakit seperti yang dikatakan dokter? Ujar Kevin bingung. Aku juga tidak tahu. Kevin tetap melajukan mobilnya dengan perasaan cemas dan tegang. Dalam sekejap mobil telah sampai di ruang IGD. Kevin mengatakan tentang kondisi istrinya yang mau melahirkan. Perawat langsung memeriksa bukaan yang dialami Menik. Sudah bukan 4, ujar perawat. Air ketuban sudah mulai mengering, ujar perawat lagi ke dokter jaga. Maksudnya apa? Tanya Kevin bingung. Sebentar ya Pak, kami akan menghubungi dokter kandungan. Dokter yang ada di IGD menghubungi dokter spesialis kandungan dan menceritakan yang dialami pasiennya. Pak, kata dokter kandungan harus dioperasi, ujar dokter jaga. Enggak, teriak Menik menolak untuk operasi. Kevin menenangkan istrinya dengan cara memeluk. Dok, apa tidak bisa normal? Tanya Kevin. Menurut dokter harus operasi. Jika air ketuban tidak pecah, kemungkinan normal bisa. Tapi berhubung air ketuban mulai mengering, akan membahayakan bayi, jelas dokter jaga. Sayang, kamu dengar? Semua ini untuk keselamatan anak kita, ujar Kevin menenangkan istrinya. Aku takut, sahut Menik sembari memeluk erat pinggang suaminya. Dok, apa saya boleh masuk ke dalam ruang operasi? Tanya Kevin. Biasanya boleh, tapi Bapak harus minta persetujuan dokter spesialis, sahut dokter jaga. Kamu dengar sayang? Aku akan meminta izin ke dokter untuk menemani kamu, ujar Kevin sembari mengelus rambut istrinya. Dokter menyuruh Kevin untuk menandatangani surat-surat. Setelah selesai menandatangani semua surat, Menik dibawa ke ruang operasi. Kevin masih menunggu dokter kandungan di depan ruang operasi. Tidak berapa lama dia melihat ada dokter yang berjalan menuju ruang operasi. Dok, saya suami pasien. Boleh saya masuk menemani istri saya? Tanyanya. Boleh, tapi Bapak harus mengisi beberapa surat perjanjian, sahut dokter itu. Sudah, suratnya ada sama perawat. Setelah mendapatkan izin dan tanda tangan dari dokter, Kevin diizinkan masuk ke dalam ruang operasi dengan memakai pakaian khusus. Menik terlihat tegang, tapi begitu ada suaminya, dia sedikit lega. Menik mulai dibius, tidak merasakan apapun ketika perutnya dibelah. Kevin memberi semangat untuk istrinya. Kurang dari 30 menit terdengar suara tangisan bayi. Anak kita, ujar Menik semangat ketika mendengar suara anaknya. Selamat, bayi berjenis kelamin perempuan, berat badan 4 kilo. Dan panjang 52 cm. Jelas dokter. Bayi kecil itu diberikan ke Kevin. Untuk pertama kalinya dia menangis terharu. Hidung yang mancung, bibir yang tipis, dan rambut hitam perpaduan antara keduanya. Kevin mendekatkan anaknya ke istrinya. Anakku, gumam Menik menangis sembari mengecup anaknya. Rasa takut itu hilang dengan sendirinya ketika melihat malaikatnya. Kevin telah diizinkan untuk ke ruang rawat inap. Dia dan perawat membawa bayi mungil itu ke ruangan, sedangkan Menik masih berada di dalam ruang operasi. Ponsel Kevin berdering, ada nomor adiknya. Kakak di mana? Tanya Jessie. Kakak sudah di ruang rawat inap, sahut Kevin dan menyebutkan nama ruangan. Nyonya Paula dan Jessie berlari ke ruangan itu. Ketika sampai, wanita parubaya itu langsung menggendong cucunya. Kak Menik mana? Tanya Jessie. Masih di ruang operasi, sahut Kevin dan pintu ruangan terbuka. Menik dipindahkan ke tempat tidur yang ada di ruangan. Selamat sayang, ujar Nyonya Paula sembari mengecup dahi menantunya. Begitupun dengan Jessie ikut mengucapkan selamat ke kakak iparnya. Nama cucu mama, Jan Kevin Pramana.
Ucapan Nyonya Paula membuat Kevin dan Menik saling pandang. "Ma, anak kami perempuan," ujar Kevin. "Apa?" Nyonya Paula kaget dan langsung meletakkan cucunya ke dalam box bayi. "Jessie, kita pulang," ajak Nyonya Paula sembari menarik tangan si bungsu. Nyonya Paula telah keluar dari ruangan.